Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang audit siklus produksi atau jasa dalam pengujian pengendalian dan audit siklus produksi atau jasa dalam pengujian substantif saldo sediaan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anistianingsi dengan NIM 190302078, yang kedua Deviner Anggraini dengan NIM 190302086, yang ketiga Falih Rafli Nugraha dengan NIM 190302092, yang keempat Fajria Nikmatul Arifah dengan NIM 190302100, dan yang terakhir Zakiatul Mahbubah dengan NIM 190302118. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah aktivitas yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, terdiri atas A. Production planning and control tipe dan jumlah barang yang akan diproduksi. B. Pengendalian jumlah sediaan. C. Transaksi dan peristiwa yang terkait dengan proses produksi. Siklus produksi merupakan konversi dari bahan baku menjadi barang jadi. Proses tersebut dimulai dari permintaan bahan baku untuk diproduksi sampai ditransfer menjadi barang jadi. Siklus produksi berinteraksi dengan siklus pengeluaran, siklus personalnya, dan siklus pendapatan. Transaksi pada siklus produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur. Yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat ada prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima ada prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan biaya produk jadi, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua ada jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik, di antaranya yang pertama prosedur penghitungan fisik, yang kedua prosedur kompilasi, yang ketiga prosedur penentuan biaya sediaan, dan yang terakhir prosedur adjustment biaya sediaan. Secara terperinci, ruang lingkup audit fungsi pengadaan meliputi yang pertama, organisasi pengadaan, yang kedua, proses pengadaan yang terdiri atas perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran dan pelaporan. Ruang lingkup ini dapat bervariasi, tergantung dari strategi dan kompleksitas sistem pengadaan di masing-masing organisasi. Proses pengadaan pada organisasi yang melibatkan dana masyarakat atau memiliki akuntabilitas publik mungkin lebih kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, karena tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi pada perusahaan tersebut lebih besar. Langkah-langkah audit. Audit atas fungsi pengadaan adalah untuk menilai apakah proses pengadaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sesuai dengan tujuan tersebut, proses audit harus mampu mendapatkan bukti yang cukup relevan dan dapat dipercaya, serta melakukan penilaian atas kesesuaian praktik yang terjadi dengan pedoman yang menjadi kriterianya. Secara umum, proses audit pengadaan barang atau jasa meliputi beberapa langkah yang meliputi hal-hal berikut. 1. Perencanaan audit. Audit atas fungsi pengadaan barang atau jasa harus direncanakan untuk memastikan audit berjalan dengan kualitas tinggi dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan barang atau jasa. Perencanaan audit menyangkut penilaian resiko dan penentuan ruang lingkup audit, penentuan jadwal audit, penentuan kebutuhan sumber daya dalam melakukan audit. Dalam membuat rencana detail audit, ketua tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal termasuk resiko, tingkat materialitas, dan prioritas pada setiap aktivitas audit, dan area audit yang disignifikan. 2. Pengumpulan dan evaluasi temuan audit. 3. Pelaporan. 4. Tindak lanjut hasil audit. Tujuan audit terhadap siklus produksi. Kelompok asersi yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit terhadap golongan transaksi. Transaksi manufaktur yang dicatat mencerminkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi dalam produksi produk selama periode yang diaudit. Tujuan audit terhadap saldo akun. Sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada pada tanggal neraca.
Biaya produk yang dijual mencerminkan biaya produk yang dikirimkan kepada konsumen selama periode yang diaudit. Kelompok asersi yang kedua, kelengkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, semua transaksi manufaktur yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Tujuan audit terhadap saldo akun. Sediaan mencangkup bahan baku dan bahan habis pakai yang ada pada tanggal neraca. Biaya produk yang dijual mencangkup semua biaya produk yang dijual selama periode yang diaudit. Kelompok asersi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, entitas memiliki hak atas sediaan sebagai akibat transaksi manufaktur yang dicatat dalam periode yang diaudit. Kelompok asersi yang keempat, penilaian atau alokasi. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, semua transaksi manufaktur yang telah dicatat dalam jurnal, diringkas dan diposting ke dalam akun yang benar. Kelompok asersi yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, rincian transaksi manufaktur mendukung penyajian akun yang berkaitan dengan laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun kelengkapan. Fungsi yang terkait dengan siklus produksi. Fungsi yang terkait dalam transaksi manufaktur. Nama fungsi, fungsi penjualan, fungsi otorisasi produksi, fungsi perencanaan dan pengendalian produksi, fungsi gudang, fungsi akuntansi biaya, dan fungsi akuntansi umum. Unit organisasi pemegang saham, bagian penjualan, departemen produksi, bagian perencanaan dan pengendalian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi biaya, bagian akuntansi umum. Fungsi yang terkait dalam aktivitas fisik sediaan. Nama fungsi penggunaan fisik, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum. Unit organisasi pemegang fungsi, tim penghitungan fisik sediaan, bagian akuntansi biaya, bagian akuntansi umum. Dokumen yang terkait dengan siklus produksi dalam transaksi manufaktur. Yang pertama ada transaksi pemakaian bahan baku dengan dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedua ada pengembalian barang ke gudang dengan bukti pengembalian barang gudang. Yang ketiga ada transaksi pencatatan biaya tenaga kerja langsung dengan bukti kas keluar disertai dokumen pendukung berupa rekap daftar upah kartu jam kerja. Yang keempat ada pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dengan bukti memorial. Yang kelima ada transaksi pencatatan biaya produk jadi dengan dokumen bukti memorial disertai dokumen pendukung berupa laporan produk jadi. Yang keenam ada transaksi pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum yang berasal dari pemakaian barang dengan dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketujuh ada transaksi pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum yang berasal dari pengeluaran kas dengan dokumen berupa bukti kas keluar dan disertai dokumen pendukung berupa rekap daftar gaji dan upah, faktur dari pemasok. Dokumen yang terkait dengan siklus produksi dalam aktivitas perhitungan fisik sediaan. Transaksi perhitungan fisik sediaan, dokumen sumber kartu perhitungan fisik atau inventory tag. Adjustment catatan akuntansi, dokumen sumber bukti memorial, dokumen pendukung, daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet. Salah saji potensial, aktivitas pengendalian yang diperlukan, dan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor adalah A. Aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi manufaktur. Ada 6, yaitu 1. Pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi produksi, fungsi gudang, dan fungsi yang menganggarkan biaya. 2. Pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi. 3. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 4. Daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengendalian produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 5. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. 6. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ke B yaitu aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam aktivitas penghitungan fisik sediaan. Ada 7, yaitu 1. Pemisahan penghitungan dengan pengecek. 2. Penggunaan kartu perhitungan fisik sediaan bernomor urut tercetak.
3. Pemegang kartu penghitungan fisik sediaan mempertanggungjawabkan pemakaian tersebut dan pencatatan ke dalam daftar perhitungan fisik sediaan. 4. Pengecekan secara independen pencantuman biaya sediaan ke dalam daftar hasil perhitungan fisik sediaan. 5. Pengecekan secara independen terhadap perkalian antara kuantitas dan biaya per unit dalam daftar hasil perhitungan fisik sediaan. 6. Pengecekan secara independen ke dalam buku pembantu sediaan berdasarkan daftar hasil perhitungan fisik sediaan. Dan yang terakhir, panduan akun dan review pemberian kode akun. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.